Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Puja dan puji syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah ini melaksanakan kegiatan pengajian kita majlis ilmu kitab Bidayatul Hidayah. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita terakhir kemarin adalah menjauhkan diri yang keenam daripada melaknat. Tak boleh kita melaknat hewan, walaupun hewan tadi hewan yang tidak boleh dimuliakan seperti anjing. Tak boleh kita melaknat anjing apapun itu jenis hewannya. Kucing apalagi tak boleh. Dan tak boleh pula kita melaknat manusia. Kemudian terakhir tak boleh pula kita melaknat makanan. Jadi tak boleh kita mencaci makanan. Makanan ni tak enak atau makanan rasa racun atau apa segala macam lah. Tak boleh. Ketika kita ingin ambil, ketika kita tak suka tinggalkan. Jangan mencacinya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ishtaha syai'an akalahu wa ila tarakah." Ketika seseorang menyukai makanan itu, makan. Kalau tidak, maka tinggalkan makanan itu. Jangan sampai kita caci. Tak boleh. Kita hina makanan itu, tak boleh. Tak enak. Apa rasa kata kita. Atau kita mencacinya, asin kali. Jangan. Atau apa rasa racun. Ada orang kita bilang rasa racun kata. Ada bilang rasa neraka kata. Macam dah pernah pula masuk neraka ni. Dia bilang pula makanan tu rasa neraka kata ni. Ini tak boleh. Tak boleh kita mencaci makanan. Itu hadis yang terakhir kemarin, pembahasan yang kita bahas. Jadi kalau kita ingin ambil, kalau kita tak suka tinggalkan, selesai masalah. Jangan sampai mencaci. Dengan apapun macam itu juga. Dengan seseorang ya, atau kita memilih seorang perempuan untuk dijadikan isteri kita. Ketika awak niyo, ya udah nikahi. Khidbah dia, nikahi dah selesai. Ketika kita tak suka dengan dia, dah tinggalkan. Tinggalkan, ya sampaikan saja baik-baik, mohon maaf saya belum bisa bersama engkau. Dah selesai, kita tidak jodoh lah. Jangan sampai meninggalkan kalimat yang tak elok. Tak jadi dan suka je kau dah. Rupanya kau cukup lah kan. Rupa kau hitam berkoraknya kan. Atau karena kita marah ke dia, rupanya kau ni orangnya munafik begini-begini. Jangan. Ketika kita ingin, nikahi dia. Ketika kita tak ingin, dah jangan kita nikahi. Dalam bab masalah pernikahan begitu juga. Ketika ada masalah kita tak suka dengan dia, ceraikan. Ketika kita tidak ada dengan dia, dah ceraikan, selesai. Jangan meninggalkan kalimat-kalimat yang tak elok pula kita dalam hal perceraian. Itu dia. Jadi ketika tak elok, dah saya tinggalkan, saya cerai engkau, dah saya tolak engkau, dah selesai dia. Jangan sampai kau modeko teraikan kau. Jangan, semakin parah nanti. Itu pembahasan kita yang kemarin.
Qala al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala, as-sabi' ad-du'a'u 'alal khalqi fahfadh lisanaka 'anid du'a'i 'ala ahadin min khalqillahi ta'ala wa in zalamaka faqul ala amrillah ala amrihi ilallah faqul amrihi ilallah. Apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala? Yang ketujuh, jauhilah darimu ad-du'a ala khalqi, mendoakan orang, mendoakan makhluk di atas celaka, mencelakai orang. Ya Allah, binasakanlah dia ya Allah, ya Allah, hancurkanlah dia ya Allah, ya Allah, kena tabrak mobil lah dia ya Allah, ya Allah, kena import dia sawit lahnya ya Allah. Mungkin umpama seperti itu. Kita emosi menengok tukang panen kita. Tukang panen kita yang dia panen 2 ton tapi yang dapat cuma 1 ton. Tiup manen model itu, tiup manen model itu. Dalam tahajud kita doakan dia, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah kena import lah nyodek sawit ya Allah. Mendoakan seperti itu tak boleh. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, fahfaz lisanaka, jaga lidah engkau anid du'ai, daripada mendoakan orang, mencelakai orang, ala ahadin min khalqika, daripada salah seorang daripada makhluk Allah Ta'ala. Wa in zalamaka, sekalipun dia menzalimi engkau. Memang kita dizaliminya, memang dia menzalimi kita, memang dia menghina kita, memang dia menghancurkan kita. Ketika dia berhutang dengan kita, tak dibayarnya hutang, kita difitnahnya pula. Si anu tu baru kita minjam duit dia, baru dah kemana-mana dia ceritakan. Padahal kita sering juga minjamkan duit dia, kata dia. Padahal kita tak pernah minjam duit ke dia. Tapi dizaliminya kita, difitnahnya kita. Walaupun dia menzalimi kita, tak boleh mendoakan orang untuk mencelakai orang, tak boleh. Itu. Jadi siapapun orang yang pernah mencelakai kita, tak boleh doakan dia dengan doa yang untuk mencelakakan dia. Fawadi amri fakuli, maka serahkanlah urusan itu kepada Allah, biarlah Allah yang membalasnya. Begitu saja. Orang ada menzalimi, doakan, solat hajat kan, baca Yasin 41 ke cik kawan ke gitu kan, atau solat hajat kan ni kan. Tak cukup Allah yang membalas. Orang zalim Allah yang membalas, tak usah kita doakan ni. Fafil hadis, sebagaimana di dalam hadis Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, innal mazlum la yad'u ala zalimihi, sesungguhnya orang yang terzalimi berdoa dia kepada Allah di atas orang yang menzaliminya, mencelakakan, didoakan, dikutuk orang yang menzaliminya, hatta sehingga diterima doanya tadi oleh Allah. Tapi ternyata zalimnya yang ia dapatkan lebih daripada dia zalimi kita. Jadi dia menzalimi kita mungkin sekedar-sekedar saja, tapi gara-gara doa kita itu Allah lebih menzalimi dia. Kan tak berimbang jadinya. Tak berimbang, dia lebih zalim gara-gara doa kita. Thumma yabqa lizalim, kemudian tersisalah tinggallah daripada kezaliman, kelebihan daripada zalim itu pada dirinya, maka dia pun akan menuntut pada hari kiamat nanti. Aku menzaliminya cuman sampai batas itu, ternyata dia mendoakan aku dari atas kezalimannya, dan aku lebih terzalimi lagi. Tu hati-hati kita. Umpama mungkin orang menzalimi kita mungkin karena sampai batas kita, ya seperti umpamanya di ASN non-job lah, kan terzalimi kita itu. Umpama kita di-non-jobkan orang karena kita difitnah, tapi kita mendoakan dia, ya Allah kurang ajar si anu tu ya Allah, aku ingin dia engkau zalimi pula ya Allah, sebagaimana dia menzalimi aku ya Allah, berilah dia ya Allah, kezalimkanlah dia ya Allah. Mungkin umpamanya rumahnya hancur, umpamanya hancurkanlah rumah dia ya Allah, apa. Ternyata kalau diseimbangkan dengan yang dia zalimi kita, tak seimbang. Lebih besar kezaliman dia lagi yang dia terima dibandingkan dengan kezaliman yang sudah dia lakukan untuk kita. Maka nanti dia di hari kiamat akan menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talu ba'dun nasu lisanuhu ala hujaj. Jadi betapa banyak manusia-manusia yang sudah mencaci hujaj. Hujaj ini kan termasuk pemimpin yang zalim ketika itu. Dengan lidahnya, maka hujaj pun mendapat suatu kehormatan nanti dengan orang-orang yang banyak menzalimi dia. Maka oleh kerana itu
pemerintah yang jahat, penguasa yang jahat, nanti bisa dia akan tertolong oleh Allah dikarenakan sudah banyak betul orang yang mencacinya. Itu dia. Ya model-model kini kau pula lah kan. Di mana-mana aja cerita orang memburuk ninyo aja tarui kan. Duduk di siku mencerita ninyo aja, duduk di siku orang menceritakan dia juga. Dia nanti akan mendapatkan keseimbangan. Dia sudah zalim, tapi karena kita menghina dia, dia dapat pertolongan nanti. Jadi kalau gitu macam mana Ustaz? Antok ajalah wa'ala. Kalau pakai manhajnya metodenya Imam Ghazali. Liman zalamahu, bagi orang yang menzalimi dia, tapi karena orang tadi sudah mencaci, menghina Hujat, akhirnya Hujat pun berbalas daripada kezalimannya. Jadi oleh karena itu, mendoakan orang dengan kesengsaraan, mendoakan orang dengan kehancuran, itu tidak dibolehkan dalam pandangan Islam. Dalam pandangan syariat kita tak boleh. Ya, tak boleh. Bagaimana dengan orang kafir? Ya, kalau orang kafir memang jelas dia dalam doa Nabi SAW kan jelas itu. Allahumma ansur man nasaraddin wa khuzul man khazalal muslimin wa ahlikil kufra wal munafikin. Allahumma dammir a'daika a'da'ad-din. Ya Allah, hancurkanlah musuh-musuh engkau dan musuh-musuh agama. Musuh-musuh engkau maksudnya musuh-musuh Allah dan musuh-musuh agama. Itu yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. As-samin, yang kedelapan. Yang kedelapan yang mesti harus kita jauhi daripada penyakit lidah, as-sukhriyah, al-mizahu was-sukhriyatu wal-istihza. Al-mizah, apa itu al-mizah? Al-mizah ini mizah, apa mizah ini ya? Mizah ini sama dengan berolok-olok, bukan. Olok-olok itu sukhriyah. Al-mizah ini bergurau. Al-mizah bergurau. Sukhriyah berolok-olok. Istihza menghina. Hati-hati itu. Bergurau dengan kawan kita, mengolok-olok kawan, istihza menghina, hati-hati. Ini Imam Ghazali mengingatkan kita betul ini. Jangan sampai kita bergurau itu sampai merendahkan orang. Jangan bergurau-gurau sampai menghina orang. Hati-hati, jangan. Awak bergorahnya tapi kawan terhina oleh kita. Mak si anu tu memang tinggi kan, macam tiang listrik kata kita. Itu kan lah perginya kepada sukhriyah, mengolok-olok, malah sampai pula ke istihza, menghina. Jadi ada tiga yang mesti harus dijauhi. Al-mizah, bergurau. Sukhriyah, mengolok-olok. Istihza, menghina. Hati-hati tu, hati-hati betul itu. Mak si anu tu godang tebadan itu kan, macam durum togak kata ni. Maksudnya orang tu gopuknya macam durum, macam drum. Drum tu antum tengok drum yang isi air itu. Kan luar biasa itu besarnya itu. Itu yang kata ustaz saya, alis matanya bak elang berlari, ramping pinggulnya bak durum berdiri, putih kulitnya bak arang kuali. Jadi ada perempuan tu, kata dia, ditanyalah, engkau mau tak saya ajar jodoh ni? Kalau engkau mau saya kenalkan. Seperti apa ciri-cirinya? Kata orang ni bertanya kepada temannya tadi, disebutlah ciri-ciri perempuan tu. Alis matanya bak elang berlari. Mau apa elang berlari? Mau apa elang berlari? Ramping pinggulnya bak durum berdiri. Mau apa durum berdiri? Godang. Ramping pinggulnya bak durum berdiri, putih kulitnya bak arang kuali. Arang kuali putih atau hitam? Hitam berarti. Jadi terjemahnya alanyo hitam gopuk pula leh. Itulah tu. Jadi kata kawan, kalau model itu ciri-cirinya dia nio dah katanya. Lah terbayang dia. Putih kulit bak arang kuali, ramping pinggul bak durum berdiri. Oh tu penghinaan itu. Jadi al-mizah, hati-hati. Al-mizah bergurau, sukhriyah berolok-olok, istihza menghina. Jangan sampai kita bergurau tapi kita menghina orang. Ini banyak kadang lidah kita yang terpeleset dalam masalah ini, banyak sekali. Banyak. Sianu, kenal tak dengan Sianu? Sianu yang mana? Masa aku nak kenal? Kan tetangga aku. Nak kenal Sianu? Siapa tu? Sianu tengkak tu.
Syanu tengkak itu kan sudah sampai kepada istihza, menghina. Sebut ajalah nama ya. Kadang orang, maaf aku maaf ku. Ada yang syanu tu kan, yang agak tengkak tu kan, dia minta maaf, tapi ke kawan tak kepada orang yang tengkak tu dia minta maaf no? Tak juga, tak pas. Mizah, bergurau. Sukhriyah, berolok-olok. Istihza, menghina. Maka kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, minhu, maka jauhilah, fahfaz lisanaka, maka jagalah lidahmu daripada yang disebutkan itu, fil jid, pada keadaan bersungguh-sungguh. Harus kuat sekali tenaga kita untuk menjaga daripada jangan sampai bergurau berlebihan. Kita gurau itu mungkin boleh-boleh saja, tapi jangan sampai bergurau itu terlampau berlebihan. Ya, kalau berlebihan kan akan menyinggung kepada perasaan orang kalau kita berlebihan dalam bergurau. Silakan saja, tak apa-apa. Tapi jangan sampai mizah kita itu daripada mizah bergurau-gurau. Apalagi kalau berguraunya itu sudah menyangkut kepada permasalahan agama, itu tak boleh. Ya, apa contohnya? Itulah katanya, syanu tu memang baunya harum, mungkin keluar dari surga mungkin. Atau syanu tu parah baunya, duduk di sampingnya parah baunya, keluar dari neraka tu. Kan mengelek apa namanya? Berolok-olok, tapi masalah yang dia olok masalah agama, itu yang tak dibolehkan. Mak paja tu putih kan mukanya, pucik mukanya, habis wuduk taruh aja tu muka pucik macam tu. Itu kepada penghinaan kita, tak boleh. Fa innahu yariqul ma'u wajha, orang yang mengolok-olok, orang yang menghina itu suatu saat nanti dia akan dilemparkan seperti, maka sesungguhnya orang memercikkan air kepada wajahnya. Jadi kalau awak menghina orang, itu kita sama dengan memercikkan air kepada wajah kita. Ya, kalau ke wajah kita memercikkan air, suatu saat nanti kita akan terkena oleh air itu. Maka hati-hati sekali kita, jangan sampai terjadi kepada diri kita. Kalau kita menghina orang, ya berarti memercikkan air. Kalau bahasa kita kan menampuk air dalam dulang kan ni. Kita tepuk air di bawah tu, kita akan kena. Maka jangan sampai. Wa iskutul mahabbah, dan merusak daripada wibawa. Orang yang sering dia bergurau-gurau, sering dia mengolok-olok, sering dia mencemoohkan orang, itu akan merusak wibawanya, merusak hibahnya. Hibah ini mahabbah, mahabbatan, itu adalah wibawa. Jangan. Wa yastajirul wahsyah, dan dia akan menimbulkan suatu kebencian. Kalau awak suka mengolok-olok orang, orang banyak benci ke awak, tak suka orang dengan kita. Wa yadhil qulub, dan itu merusak hati kita. Hati awak rusak, hati orang pun rusak. Orang nak duduk jawab dah, nak duduk orang dengan kita, tak mau orang berkawan dengan kita. Kalau kita suka mencemoohkan orang, mengolok-olokkan orang, orang tak suka teman dengan kita. Duduk je nya konai taria jawab dia nya, digolakkanlah dia apalah, tak boleh. Fahuwa mabda'u lil jaj, itu permulaan daripada berkelahi dan berbantah. Jadi permulaan kita akan berkelahi dengan orang tu awalnya pasti karena cemooh. Itu umumnya seperti itu. Orang-orang banyak berkelahi, orang-orang banyak silaturahmi putus, itu karena cemooh, karena ejek mengejek. Dari situ dia permulaan. Wa yaqrisul haqdu fil qulub, dan itu menanamkan rasa dendam di dalam hati. Rusak hati kita. Duduk je nya kena cemooh je awak tari. Pak Haji tu malir kawannya nya. Wa angko apa mah saku ang berjahit. Faham tak antum saku berjahit? Saku berjahit tu maksudnya cikik. Wa angko jagung mah nya, tak boleh. Fala tamazih, maka jangan kalian berolok-olok. Maka jika kalian berolok-olok, kata Imam Ghazali, fala, maka jangan kalian untuk menjawabnya. Jadi kalau awak diolok-olok oleh kawan awak, diam saja, jangan berbalas, jangan dibalas. Kalau dibalas, itu yang menyebabkan kita nanti akan berkelahi. Wa a'rid anhum, jangan duduk dari mereka, jauh daripada mereka.
Kalau awak dihina-hina ya, tinggalkan mereka. Kalau kita dihina, dicaci, apalagi kalau sudah sampai kepada fisik, tinggalkan mereka. Tak boleh kita melayani dia, tak boleh. Tinggalkan. Hatta yakhudu fil hadisi ghairi, sehingga dia menceritakan tentang yang lain lagi. Jadi kalau awak duduk je di situ, tambah semangatnya beko menceritakan awak. Ancak awak payah jo. Jadi kalau ada orang yang menghina-hina kita, mengolok-olok kita, mencimoohkan kita, ancak payah jo lah. Bekonya mengubah ceritanya. Kalau awak duduk di situ, dia selalu akan menyudutkan dan memojokkan kita. Wa kun minal ladzina idza marru bil lagwi marru kirama. Nah, sama seperti orang-orang yang apabila mereka lewat dengan sesuatu yang lara, sesuatu yang kosong, kemudian lewat pula berlalulah dengannya suatu kemuliaan. Jadi kalau kita duduk di situ, dia akan menceritakan yang buruk-buruk. Kalau kita duduk di sana, dia akan menghina-hina kita. Maka lebih elok kita tinggalkan saja. Fahadhil majamal afatal lisan, maka inilah daripada kumpulan penyakit-penyakit lidah. Wala yu'inaka alaihi illal uzlah, tidak akan bisa diri engkau tertolong daripadanya kecuali uzlah. Uzlah itu maksudnya tinggalkan, jauhkan. Jadi kalau awak duduk di suatu tempat itu selalu ada hina menghina, olok mengolok, elok tinggalkan saja tempat itu. Itu obat satu-satunya yang bisa kita lakukan. Kalau kita duduk juga di tempat itu, hati kita akan keras, kita akan bergaduh, dan kita pun tidak jadi enak dengan orang yang menghina atau yang terhina daripadanya. Siapa pula di kita, walaupun kita tak ikut menghina, setidaknya satu lo golak. Tiba kawan satu, awak satu menggolakkan kawan yang tadi, berarti kita sudah sekongkol dengan orang yang menghina tadi. Lebih baik uzlah. Uzlah tu tinggalkan, pergi. Atau lebih baik diam, jangan kita jawab. Itu dia. Illa biqadri darurah, sampai ukuran darurat. Ya darurat ya sebagaimana kita mampulah begitu. Pergi. Kalau nak, kalau bisa awak diam, duduk diam dulu. Ndak tolak dah, pergi ajalah. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Saya masih ingat waktu kecil-kecil dulu, ada ya angkatan abang-abang saya lah waktu itu. Kan orang-orang ni, anak-anak muda ni kadang saling ejek mengejek tu biasalah. Cuman yang kawan satu ni karena sudah terlampau tinggi ejeknya, akhirnya berkelahi. Depan saya nampak itu, ditenjulah hidungnya. Itu awalnya berkelahinya masalah apa ya? Masalah jari kalau tak salah saya tu. Ang jari yang tak lurus dah kecil. Ang mungkin jari yang kau waktu ketek acuk menunjuk kuburan kau kata ni. Memang jari kawannya tadi agak pencong ketek tu. Jadi dia nak terima. Jadi katanya tu, "Ndak ah." Jari dan kau memang dari lahirnya ndak elok katanya lo. Ndak ada tu dah jari yang tu apa tu, jari yang kau jarang buat semayang makanya ndak lurus dah kecil kau ni. Ndak terimanya pada itu dah, saking ejek-ejek macam tu langsung tenju patah hidung. Saya nampak betul tu. Kecil saya waktu itu ya, kecilnya paling kelas 1 SD lah saya waktu itu. Nampak sepatah. Patah sekali tenju tu patah, berdarah. Polisi menyelesaikannya. Itu gara-gara apa itu? Gara-gara olok mengolok. Jadi elok tinggalkan saja. Dihina gitu ada orang. Awak jalan agak tengkak panjang sebola kaki yang kata kawan kita ke kita kan. Payah je lah. Tak usah kita jawab. Tak usah jawab. Ayang panjang sebolanya. Artinya tersinggungnya beko jadinya tak. Seolah-olah ayahnya pula yang kita sebut kakinya panjang sebola. Ancak diam aja. Pergi aja kita. Itu maksudnya. Jangan kita jawab. Kalau kita jawab berkelahi kita jadinya. Tu Imam Ghazali mengajarkan seperti itu. Faqad kana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yada'al hajara fi fihi. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq meletakkan batu di mulutnya supaya terlarang mulut tadi daripada berbicara yang tidak ada hajatnya. Abu Bakar nak nionya dah, jangan sampai dia mengolok-olokkan orang. Kadang Abu Bakar mengisyarah kepada lidahnya. Ada kawan yang banyak cerita, banyak cakap, kata Abu Bakar, kata Abu Bakar. Pernah Abu Bakar seperti itu. Ni kata Abu Bakar, ditunjuk Abu Bakar lidah. Hati-hati dengan ni kata Abu Bakar As-Siddiq. Fayaqulu hadzal ladzi awradanil mawarid fahtariz minhu bijahdika, karena inilah orang-orang banyak masuk neraka, maka jaga
sekuat tenaga engkau, kata Abu Bakar. Asbab halakuka fid dunya wal akhirah, sebab orang itu celaka di dunia dan di akhirat karena ini, kata Abu Bakar As-Siddiq. Jadi jaga lidah kita, jangan sampai menghina orang, jangan sampai mengecilkan orang, jangan sampai menyepelekan orang. Hati-hati, jaga lidah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Itu dia, jaga lidah. Kita kadang lidah ni lah yang agak susah untuk menjaganya. Susah sekali lidah, menjaga lidah ni susah. Kadang orang berjalan nampak ada-ada aja awak komentari orang tu berjalan. Nampak awaknya berjalan je bininya berdua tu, awak komentari je tu. Nak cocok dah kan, ancak bini pada lelaki lagi. Apa gunanya awak mengomentari tu, apa gunanya? Cobalah, apa gunanya? Nak cocoknya kan, bini muda, lelaki lah tua kan. Apa gunanya? Apa guna yang mulut kita berbicara itu? Itu yang membuat banyak kita hancur itu. Amal kita rusak, di dunia kita habis amal ibadah kita. Orang jalan laki bini berdua tu, apa gunanya untuk kita apa? Tapi dia muncung tadi memang muncung cepe. Dia kata mulut tu mulut cepe, memang asal bercakap aja dikomentari je tak. Orang berjalan maraton orang berdua ni. Nak cocok ada kan, bini masih muda, laki lah tua. Apa guna untuk kita apa? Pahalanya untuk kita tu apa? Itu bahayanya lidah. Itu yang harus dijaga, kata Abu Bakar As-Siddiq. Kadang orang jalan berdua, kadang orang duduk berdua tu, nak cocok tu. Apa tu lebah uban ni? Ibu tu tengok ancak je baru. Gunanya apa kita bercakap macam tu? Apa gunanya? Itu dia. Kadang memang ada orang-orang yang kalau dia tidak berbicara mulutnya tu, dia akan sakit. Kalau tak berbicara mulutnya tu, dia akan demam. Ada saja yang dia komentari. Nampak umpamanya ini dulu ini nampak hewan, cerita Abu Nawas kan, Abu Nawas ketika nampak dia sedang mengendarai himarnya di atas, berjumpa dia dengan orang, memang gawat dia Abu Nawas tu. Kenapa? Dia tega, dia menunggangi kendaraannya, tunggangi himar keledainya. Tak kasihan dia nengok keledainya. Keledainya dah kecil itu, ditungganginya pula. Turunlah Abu Nawas karena mendengar cakap orang tadi. Tak sayang ke himar. Tak lama-lama perjalanan, datang jumpa pula dengan orang. Bawa ngak Abu Nawas ke kau. Nya nawa himar, nawa keledai, tak ditungganginya keledainya. Akhirnya saking bingungnya Abu Nawas, nyekobekkan Abu Nawas tadi himarnya, hanya duduk pulanya di situ. Supaya mengelakkan cakap orang tadi. Orang bercakap awalnya tak kasihan Abu Nawas tu dengan himarnya. Himarnya dah kecil, ditungganginya pula lagi. Turun Abu Nawas, berjalan Abu Nawas. Ketika Abu Nawas berjalan, ada juga komentar orang lagi. Bongak Abu Nawasnya nawa himar, nawa keledai, tapi tidak dikendarainya. Akhirnya Abu Nawas pun bingung, diikatkannya himarnya, dia tidur lagi Abu Nawas. Jadi karena mengelakkan cakap orang tadi. Jadi memang lidah ini kadang rusak amal ibadah kita tu kan karena lidah. Lidah yang selalu kadang mengomentari hal-hal yang tidak elok, melakukan hal-hal yang mengucapkan kalimat-kalimat yang tak elok. Hati-hati dengan lidah kita. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah jaga lidah-lidah kita. Amin ya rabbal alamin. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yada'u hajara fi fihi liyamna'ahu, supaya melarang mulutnya tadi dalam berbicara, letakkanlah batu. Kadang Abu Bakar pun mengisyarah kepada lidahnya, hati-hati kalian dengan ini. Inilah nanti yang akan banyak memasuk kalian ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Habis masalah dosa daripada dosa lidah. Jadi dosa lidah ada 8. Pertama apa kemarin? Yang 8 itu. Pertama, jaga lidahmu daripada dusta. Dia ada 8. Kemudian yang kedua, jaga lidahmu dari berjanji, mengingkari janji. Ketiga, jaga lidahmu daripada ghibah. Keempat, jaga lidahmu daripada berdebat, berdebat-debat. Yang kelima, jaga lidahmu daripada yang kelima, jaga lidahmu daripada. Yang keempat, berdebat. Yang kelima apa?
Memuji diri, memuji daripada diri kita sendiri. Yang kelima. Yang keenam, hindarkan dirimu daripada melaknat. Yang ketujuh, daripada mendoakan orang celaka. Yang kedelapan, daripada mizah, daripada bergurau, mengolok-olok dan menghina. 8. Hati-hati jaga lidah kita dari 8 maksiat itu. Kemudian selesai masalah lidah, masuk kepada masalah perut. Dia kan ada 7 kemarin. Ada mata, ada lidah, ada mata, ada telinga, ada lidah, ada perut, ada kemaluan. Berapa? Ada hati lagi. Jadi mata 1, telinga 2, lidah 3, perut 4, 5 kemaluan, hati 6. Ya kan? Jaga itu. Ini yang ke berikutnya. Wa ammal batnu fahfadhuhu min tanawuli. Adapun dosa perut, maka jaga olehmu akan perut daripada memakan makanan yang haram. Hati-hati perut kita jangan sampai memakan haram. Apa definisi makanan yang haram? Makanan yang haram itu ma laysa laka, makanan yang tidak milik engkau, bukan milik kita. Itu makanan haram, punya orang. Imma bitariqin kasbin, adapun daripada jalan memaksa, atau dengan cara merampas, atau dengan cara mencuri, atau dengan cara menipu, maka hukumnya sama, haram. Kita menipu orang atau jual beli, kita tipu orang, itu jadi perkara yang haram. Apa contoh menipu? Ya seperti contohnya barang tu bagus di luarnya saja, di dalamnya busuk. Kita tahu buah tu buah busuk, kita jual ke orang tanpa memberitahu kepada orang. Yang kita sampaikan ke orang, ni bagus buahnya ni, belilah. Macam duku lah. Duku tu kan kalau tak pandai membeli duku tu gawat, kita bisa terkecoh kita, karena di dalamnya busuk, di luarnya bagus. Ada kadang di luarnya bagus, di luarnya busuk, di dalamnya bagus. Tapi umumnya kalau sudah di luarnya busuk, di dalamnya busuk juga itu. Maka jagalah perutmu daripada memakan yang haram. Hati-hati jaga perut dari yang haram. Wasyubahat, dan jaga perut daripada yang syubhat. Syubhat ini yang tak jelas halal haramnya. Maka di dalam hadis Nabi, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Al-halalu bayyinun wa innal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan yang samar-samar daripada keduanya itu syubhat. Jadi syubhat itu yang tak jelas hukumnya halal haram, itu syubhat. Tinggalkan. Jauhi diri kita daripada yang syubhat. Memang syubhat ini ulama ada mengatakan hukumnya haram, ada juga mengatakan syubhat yang tidak sampai kepada haram, maksudnya yang agak jelas dia sedikit, maka itu dibolehkan. Tapi ulama lebih banyak pendapat bahawa syubhat itu pun dikategorikan kepada yang haram. Wahris ala talabil halal, dan hendaklah engkau bersemangat dalam mencari yang halal. Dalam mencari yang halal bersemangatlah kita. Banyak-banyak cari yang halal. Talabul halal faridatun ala kulli muslim, sebagaimana hadis di dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Jadi mencari yang halal itu diwajibkan di atas setiap muslim. Wajib. Jangan sampai kita tidak mencari yang halal. Cari yang halal, tinggalkan yang haram. Fa idza wajadtahu fahris ala an taqsira min. Apabila kita menjumpai daripada yang halal, maka hendaklah kita mesti menjaga diri kita, antaqtasira minhu ala maduna, maka hendaklah kita mencarinya, hendaklah kita menguranginya sedikit di atas sesuatu selain daripada kita sampai kepada tahap kenyang. Jadi kenyang dengan yang halal pun tak dibolehkan. Wah, ini madrasahnya Imam Ghazali ni. Jelas barang tu halal, jangan terlampau kenyang, kurangi sedikit. Karena kenyang dengan yang halal itu bisa berakibatkan bahaya pula dia. Dalam Minhajul Abidin ada itu. Walaupun itu kita halal, jelas tu halal, kurangkan sedikit. Jangan sampai kenyang dengan yang halal.
Kenapa? Fa inna syab'a yuqassil qalb. Sesungguhnya kenyang dengan yang halal itu bisa yuqassil qalb, itu bisa mengeraskan hati. Maksudnya kalau perut kenyang kan keras hati kita, malas kita ibadah. Nah, bisalah antum fahami. Kenyang dengan yang halal saja kalau bisa jangan, kata Imam Ghazali. Apalagi kenyang dengan yang haram. Kenyang dengan yang halal saja bisa membuat hati kita keras, apalagi kenyang dengan yang haram, tentu bisa mematikan hati. Maka hati-hati, jangan sampai kenyang dengan yang haram. Maka ulama itu makannya dengan ala kadarnya saja. Dia ada kadar sukatan. Imam Abi Hanifah ketika perutnya lapar, dia pergi ke rumah makan yang ada masywi, memanggang ikan. Tempat panggang ikan, dihirupnya asap yang bakar ikan itu agak 3 kali, kemudian dia pulang. Itu cara kenyangnya Imam Abi Hanifah. Jadi jangan sampai kita kenyang dengan yang halal, karena kenyang dengan yang halal itu mengeraskan hati, kemudian merusakkan pikiran dan menghilangkan hafalan. Dan memberatkan badan. 4, memberatkan badan daripada ibadah. Kalau kita makan kenyang dengan yang halal akan berakibat kepada 4. Mengeraskan hati, merusakkan pikiran, yang kedua. Yang ketiga, menghilangkan hafalan. Yang keempat, memberatkan anggota tubuh kita untuk ibadah. 4 ni. Kalau kita makan kenyang-kenyang dengan yang halal. Jelas halal duit kita ni. Halal. Jadi maksud hadis, maksud perkataan Imam Ghazali ini macam mana? Jangan makan kenyang-kenyang, sekedarnya saja. Khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya urusan itu pertengahannya saja, sekedarnya saja. Jangan terlampau kenyang, biasa-biasa saja kita. Kalau sudah terlampau kenyang, hati akan keras. Kalau hati keras, akal kita akan mudah untuk rusak, pikiran entah ke mana-mana, hafalan pun mulai kurang, hafalan pun mungkin lemah, kemudian berat badan bertambah, sehingga kita susah untuk melaksanakan ibadah. Luar biasa Imam Ghazali. Jadi hati-hati, jangan sampai terlampau kita daripada kenyang tadi. Batnil mumtila, orang yang perutnya kenyang, maka biasanya orang tadi akan mewarisi penyakit lupa. Orang yang mewarisi penyakit lupa, maka dikhawatirkan dia akan su'ul khatimah. Maka hati-hati kita, jangan sampai banyak makan. Banyak makan akan mewarisi lupa. Ya, untuk banyak makan banyak minum. Banyak minum banyak dahak. Dahak balgham, itu kata dalam kitab Ta'limut Ta'lim. Banyak dahak yang membuat kita pelupa itu dahak. Lendir-lendir di tubuh itu membuat kita pelupa. Makanya dianjurkan kita untuk memakan kismis. Kismis itu ya kismis kan di kita kan. Kalau bahasa Arabnya apa? Anggur dia anggur yang dikeringkan itu apa? Lupa saya. Dianjurkan dalam setiap hari kita makan 21 kali. Makan 21 kali. Itu untuk apa itu? Untuk mengurangkan lendir, menghilangkan lendir-lendir yang ada di tubuh kita. Dianjurkan kita makan itu 21 kali. Itu salah satu untuk menguatkan hafalan. Di antaranya untuk menguatkan hafalan lagi, siwak. Bersiwak kita. Siwak itu termasuk mengurangkan lendir di tubuh kita, menguatkan hafalan. Menguatkan hafalan, memakan kismis, kemudian sering bersiwak-siwak, menggosok gigi kita. Dengan perut kenyang, seseorang akan lupa. Orang yang lupa dikhawatirkan dia su'ul khatimah, na'udzubillah. Kita apalagi dengan setelah sapi kurban parik konyang taruhnya. Jadi orang yang perutnya kenyang dengan yang halal, yuqasil qalb, akan membuat hatinya keras,
wa yufsidu zihn, akan merusak daripada akalnya, wa yubtilul hifz, dan dia akan mengurangi hafalan, akan rusak hafalan, wa yathqilul a'dha, dan berat anggota daripada ibadah. Matulah mengantuk, untuk sembahyang tahajud berat, untuk duha berat karena sudah mengantuk. Untuk ibadah, untuk mencari ibadah dan mengaji, menuntut ilmu, berat badan, berat rasanya untuk mengaji tadi, tak mau kita. Kemudian akan menguatkan syahwat. Syahwat ini daripada keinginan-keinginan. Kalaulah banyak makan yang halal, tentu paritlah konyang. Parit konyang, urek matuk, lah mengantuk pula. Akhirnya nancik tu togak taruhnya. Syahwat berkeinginan terus. Akhirnya bagaimana? Wayansurul junudu syaitan. Kita pun membantu daripada tentara-tentara syaitan, menolong tentara-tentara syaitan. Maka kata Imam Ghazali, wasyama'u minal halal mabda'u kulli syarr. Sesungguhnya wasyama'u, dan bermula kenyang daripada yang halal, itu permulaan pada tiap-tiap kejahatan, kejelekan. Pokoknya kalau konyang pori awak, di situ mulai kejahatan itu. Matolah mengantuk, pasti lolok. Mengaji tinggal, salat jamaah tinggal, wirid tinggal. Fakaifa minal haram, bagaimana kalau seandainya perut kita itu kenyang daripada yang haram? Kenyang daripada yang halal saja, hati keras dibuatnya, akal kita rusak dibuatnya, hafalan kita hilang dibuatnya, badan kita malas untuk ibadah dan menuntut ilmu, syahwat kita naik, dan kita pun membantu syaitan. Itu memakan yang halal, apalagi memakan makanan yang haram. Maka hendaklah seseorang untuk menjauhi dirinya daripada makan makanan yang haram. Hadza wabillahi at-taufik. Sampai situ pengajian kita. Insya-Allah pekan yang akan datang akan kita bahas kembali lanjutan daripada maksiat perut. Jadi 2 hari ini yang kita kaji. Pertama, maksiat daripada lidah ada yang ke-8, iaitu bergurau, senda gurau, dan berolok-olok dan menghina. Jaga lidah kita jangan sampai mengolok-olok orang, jangan sampai menghina orang, dan jangan sampai mengecilkan orang. Karena orang yang kita hina, orang yang kita caci, suatu saat nanti bisa yang kita hina itu akan berbalik kepada kita, yang kita caci itu bisa akan berbalik kepada kita. Kemudian jagalah perut kita daripada memakan makanan yang haram, daripada memakan makanan syubhat, dan ambillah memakan makanan yang halal. Makanlah makan makanan yang halal. Tapi kata Imam Ghazali, makanan-makanan yang halal itu pun jangan engkau sampai kenyang memakannya. Makanlah dengan sekedarnya saja, karena orang yang makan dengan makanan yang halal sampai kenyang akan membuat hatinya keras, akan merusak akalnya, akan merusak hafalannya, akan membuat berat badannya untuk ibadah dan mengaji, dan akan menguatkan syahwatnya, dan dia membantu daripada tentara syaitan. Jadi makan tu sekedarnya saja. Makanan yang paling berkah kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar dalam hadis Bukhari Muslim, apa? Maka surat alaihi aidi. Kata Nabi, inna ahabbut ta'ami ilallah, sesungguhnya makanan yang paling disukai oleh Allah, hidangan yang paling disukai oleh Allah, maka surat alaihi aidi, makanan yang banyak tangan pada hidangan itu. Jadi di makanan itu banyak tangan. Si fulan, ada tangan orang miskin, ada tangan orang fakir, ada tangan orang alim, ada tangan para wali. Semakin banyak orang makan di hidangan itu, maka hidangan itu adalah hidangan yang paling berkah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidangan yang paling bagus itu hidangan yang paling banyak tangan. Maka Nabi SAW besar nampan Nabi, sebagaimana di dalam hadis Syama'il Muhammadiyah, nampan Nabi itu besarnya bisa makan 9 orang. Besar atau kecil tu? Besar. Itu Nabi, nampan Nabi itu. Ada 9 orang yang bisa makan di nampan Nabi. Jadi makanan yang paling berkah itu adalah makanan yang banyak tangannya. Yang banyak tangan ikut makan itu maksudnya bukan kiri soto pula, enggak.
tangan kiri soto, tangan soto. Itu banyak tangan tak? Maksudnya banyak orang yang ikut makan di hidangan itu. Itulah hidangan yang paling berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ana al-fakir, alhamdulillah, satu nikmat yang Allah beri. Ana pernah beberapa kali satu nampan dengan Habib Umar. Habib Umar Ibn Hafiz pernah beberapa kali waktu beliau ke Kairo. Beliau sering kali ke Kairo. Habib Umar hafizahullah sering kali ke Kairo dari Hadramaut Tarim. Beliau datang ke Kairo dan di Kaironya lama, kadang 3 bulan, kadang 2 bulan. Beliau di Kairo dan alhamdulillah ana al-fakir, Allah beri nikmat. Pernah beberapa kali satu nampan dengan beliau, alhamdulillah. Dan pernah juga beliau meletakkan hidangan itu di tangan ana. Jadi beliau ambil, beliau letakkan di tangan ana dan ana suap. Dan alhamdulillah banyak keberkahan yang ana dapat ketika itu bermajlis dengan beliau. Ada kalau tak salah ana dapat juga itu hidangan daging yang beliau suapkan ke kami masing-masing, termasuk saya al-fakir ketika itu di Mesir dengan Habib Umar. Alhamdulillah. Jadi makanan yang paling mulia itu makanan yang banyak tangan. Jadi jangan kita mansur aja, makan surang aja, jangan. Ajak kawan kita, ajak kawan makan. Makanya Nabi jarang kita membaca hadis, boleh dikatakan belum pernah kita menjumpai hadis Nabi itu makan dengan satu piring sendiri saja. Jarang sekali. Nabi tetap makan bersama orang lain. Kadang gelas dalam hadis Muslim itu riwayat Sayyidah Aisyah, gelas satu dengan Sayyidah Aisyah. Jadi makan sendiri, minum sendiri, jangan ajak orang lain untuk ikut makan bersama kita. Hadza wabillahi at-taufik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mus